saya akan kembali lagi ya membahas mengenai berita timnas Indonesia. Oke, kita sudah tahu ya bagaimana persiapan SEA Games ya, kemudian timnas Indonesia melalui PSSI juga sudah mengumumkan 20 nama untuk bisa bersaing di SEA Games. Nah, mungkin saya akan berbeda ya dari sebelumnya karena di sini akan membahas bagaimana ada beberapa pemain yang ternyata ketika bermain di SEA Games itu mendapatkan sial. Nah, sialnya itu seperti apa? Nanti akan saya bahas. Saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu. Ternyata bergabungnya Marcelino Ferdinand di SEA Games ini memiliki pro dan kontra. Mengapa demikian? Banyak sekali di media mengatakan bahwa sebenarnya Marcelino Ferdinand ini haruslah fokus di Liga Eropa, di Liga Belgia saja, lantaran SEA Games ini bukanlah kalender FIFA dan SEA Games ini tidak penting. Nah, namun di sisi lain ternyata teman-teman, Marcelino Ferdinand baru-baru ini berhasil mencetak gol saat KSNK Deinze menang melawan musuhnya, yakni 3-1. Nah, ini akan menjadi hal yang sangat bagus sebenarnya jika Marcelino konsisten di Eropa. Namun sepertinya PSSI juga sangat membutuhkan jasa dari Marcelino Ferdinand. Nah, saya akan membongkar kurang lebih tiga pemain ya yang saat membela timnas SEA Games itu mendapatkan cedera, dan setelah cedera ternyata performanya sangat menurun bahkan hingga saat ini. Nah, apakah pertanyaannya? Tentu apakah sosok Marcelino dan juga beberapa pemain ketika ikut SEA Games akan performanya menurun? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas di sini saya akan membahas tiga pemain ini. Yang pertama ada sosok Evan Dimas Darmono. Nah, di SEA Games di tahun 2019 itu ada beberapa insiden ya ketika Indonesia bertemu Vietnam, dan memang benar ketika itu Evan Dimas bisa dibilang sebagai pemain kunci dari timnas Indonesia. Oleh sebab itu pemain nomor 5 ya pada saat itu dari Vietnam, yang juga memang pemain kasar ya, Nguyen Quang Hai, ternyata harus membuat Marcelino cedera parah. Evan Dimas cedera parah. Oleh sebab itu Evan Dimas pada saat itu harus cedera, dan setelah cedera Evan Dimas ternyata benar saja di tahun 2019 hingga saat ini performanya sangat menurun sekali. Bahkan ketika di Piala AFF 2021 kemudian sampai sekarang 2023, Evan Dimas tidak pernah masuk list atau line up yang dipanggil oleh Sintayong dari berbagai event. Ya, kita tidak tahu bagaimana riwayat cedera dari Evan Dimas, tapi yang jelas dengan cedera di SEA Games 2019 lalu, Evan Dimas sering sekali untuk diterpa cedera, baik itu di level klub maupun level timnas. Bahkan wajar sekali jika Sintayong mengatakan bahwa Evan Dimas ini sebenarnya pemain yang multi posisi, namun dengan staminanya yang sedikit menurun karena kualitas performa kaki yang sedikit berbeda dibanding ketika dia membela timnas U19 kemudian timnas muda. Ini yang membuat Sintayong mempertimbangkan untuk memanggil Evan Dimas di event-event timnas senior, dan itu penyebabnya adalah karena cedera parah saat SEA Games. Nah, kemudian selanjutnya ini yang terbaru, yakni sosok Egy Maulana Fikri. Nah, Egy Maulana Fikri ini tentu masih sangat familiar sekali ketika dirinya bermain bersama Liga Polandia ya, di klubnya yakni Lechia Gdańsk. Walaupun dirinya waktu itu jarang sekali untuk mendapatkan menit bermain, namun dirinya selalu bisa mencetak gol dan berkontribusi bersama Lechia Gdańsk B di Liga 2 Polandia. Ini yang menjadi hal yang sangat luar biasa bagi sosok Egy Maulana Fikri karena mampu menunjukkan performa yang bagus di Eropa. Namun ketika dirinya bermain bersama Indonesia di SEA Games 2021, dirinya harus cedera dan membuat dirinya harus menepi kurang lebih 4 bulan. Bahkan Sintayong pun sangat menyayangkan kejadian yang ditimpa oleh sosok Egy Maulana Fikri ini. Cedera yang sangat parah, bahkan klubnya FK Senika saat itu memang dirinya harus dipinjamkan, kemudian dikontrak langsung ke FK Senika, dan FK Senika pun ternyata dalam satu musim pertama mendapatkan petuah dari Egy karena performa yang sangat bagus. Dia berhasil mencetak 4 assist 2 gol, dan dia selalu menjadi starter. Dia juga menjadi pilihan utama dari pelatih, dan ini yang membuat Sintayong saat itu sangat kecewa karena Egy cedera. Nah, kekecewaan itu bukan dirasakan saja pelatih, namun juga beberapa pemain.
dan juga supporter timnas Indonesia. Setelah itu Egy harus didiagnosa atau diagnosis 4 bulan cedera, dan lagi-lagi karena SEA Games ini dia harus absen bersama klubnya, dan akhirnya dia pun ketika bermain bersama Vion Zlatmoravce ternyata performanya kurang maksimal. Nah, inilah yang membuat Egy Maulana Fikri pada saat itu ya, dengan permainan yang kurang meyakinkan di Eropa, kemudian hanya menjadi penghangat bangku cadangan, dia di musim 2023 ini harus kembali ke Indonesia dan bermain bersama Bali United. Dan bahkan hingga saat ini dirinya pun juga sering sekali untuk terkena cedera. Terakhir di FIFA Matchday dirinya tidak dipanggil oleh Sintayong karena dirinya mengidap cedera dan harus digantikan oleh sosok Stefano Lillipali. Nah, inilah yang memang sedikit membuat kita sedih teman-teman ya, karena pemain-pemain muda, pemain-pemain bintang yang di SEA Games ini seharusnya bisa menjadi acuan bagi para pemain muda lain, namun yang dikatakan seperti Evan Dimas itu the next Lionel Messi, kemudian Egy Messi-nya Indonesia, nah itu semua cedera. Dan yang terakhir yakni ada sosok Ronaldo Kuateh. Nah, Ronaldo Kuateh ini banyak yang mengira bahwa Ronaldo Kuateh ketika melawan Lebanon cederanya karena dia tertabrak papan layar yang ada di pinggir dari stadion. Nah, ternyata ketika ditelusuri oleh tim dokter dari PSSI, ternyata cedera dia adalah salah tumpuan kaki. Nah, Ronaldo Kuateh juga sudah diberitakan oleh tim dokter PSSI bisa saja dirinya menepi hingga 4 bulan bahkan lebih. Tentu ini akan menjadi kerugian bagi sosok pemain tersebut dan juga PSSI. Nah, inilah yang sebenarnya harus diantisipasi bagi PSSI dan juga beberapa pemain lainnya agar lebih berhati-hati. Karena apa? Ya, kita tahu SEA Games ini bukan kalender FIFA. Namun dengan posisi seperti itu juga nanti akan mempengaruhi permainan dari para pemain timnas. Nah, inilah yang seharusnya tidak terjadi. Nah, kemudian daripada itu teman-teman, di sini ada sosok Pratama Arhan dan juga Marcelino Ferdinand dan juga ada beberapa pemain abroad lainnya yang dipanggil oleh Coach Indra Safri. Harapannya pemain-pemain ini ya bisa berhati-hati dalam mengambil sikap, karena SEA Games kita tahu bukan kalender FIFA lagi-lagi, dan walaupun bukan kalender FIFA tentu Indonesia menargetkan juara. Nah, menargetkan juara karena Indonesia terakhir juara itu tahun 91. Nah, ini akan menjadi poin penting ya, apakah ada pemain-pemain lagi yang cedera di SEA Games, karena kita ketahui ketika cedera di SEA Games dengan beberapa data yang sudah saya jelaskan tadi, sepertinya para pemain Indonesia ini akan panjang sekali untuk sembuh dan sulit sekali untuk sembuh. Artinya memang SEA Games ini diharapkan semua pemain timnas harus bisa berhati-hati, karena yang dikhawatirkan adalah jika memang bermain totalitas, ya wajar saja, namanya membela negara itu tentu bermain totalitas, bermain setulus hati, berjuang setulus hati, namun juga harus mengetahui bagaimana teknik jatuh, kemudian bagaimana teknik-teknik lain agar terhindar jari cedera. Nah, inilah yang harus dihindari oleh para pemain timnas Indonesia. Nah, teman-teman, dari semua ini tentu kita sudah meringkum dan juga kita sudah mengetahui bahwasannya sebenarnya SEA Games ini penting, namun jangan sampai nanti sosok pemain yang saat ini kita idolakan seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Ramadhan Sananta dan juga pemain-pemain lainnya harus diterpa cedera karena di SEA Games ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan cederanya 3 pemain itu? Apakah SEA Games ini hanya sebagai kutukan bagi timnas Indonesia karena pemain-pemain cedera panjang, atau ini hanya memang karena apes dari pemain itu? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kamu kok nggak mikir aku sih ya?